Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Fans. Ya, nggak banyak pesan, polisinya mobil nggak fisik juga, proyek ya kan. Ya seperti itu. Biasanya tenang jadi basic. Tapi ada dampak positifnya nggak sih Pak? Ya, banyak sih, banyak sih. Sudah sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya sejak bulan Agustus tahun lalu, proyek tol Jakarta Cikampek sudah dipersiapkan dan siap dibangun. Dengan adanya pemberitahuan dari pemerintah setempat, daerah yang terkena penggusuran seperti persawahan dan pemukiman mendapatkan kompensasi. Faktor pendorong dari pembangunan tol Jakarta Cikampek memungkinkan efisiensi perjalanan dan waktu serta mobilitas dalam perekonomian. Penyebabnya karena pertumbuhan ekonomi dan sosial yang tinggi menyebabkan adanya proses keberlanjutan dalam pembangunan dan kemajuan negara, sehingga perlu adanya konstruksi jalan, salah satunya tol Jakarta Cikampek. Dampak positif yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan hiburan yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang kedua, lebih cepat dan efisien secara jarak dan waktu untuk mencapai tujuan. Dampak negatifnya, yang pertama, selama pembangunan warga sekitar merasa terganggu dan istirahat kurang tenang karena berisingnya suara proses konstruksi tol jalan Jakarta Cikampek. Yang kedua, polusi udara dan air yang semakin pekat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan dan semakin gersangnya wilayah. Better turn up, blow it on up till I can't even think no more. Get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's roll. Let's Sejarah. Awalnya daerah ini adalah sebuah daerah persawahan tinggi dan lahan perkampungan saja, yang dimana kemudian lahan ini diberikan anggaran dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Semenjak itulah saat tahun 2011 dibangunlah gedung sekolah luar biasa atau yang biasa kita sebut sebagai SLB. Lalu pada tahun 2012 kemudian SLB membuka pendaftaran bagi para siswa-siswinya, yang saat ini tercatat bahwa SLB Kabupaten Bekasi memiliki banyak pelajar, sekitar 100 lebih siswa yang bersekolah di SLB. Menurut sumber informasi, SLB sudah berdiri sekitar 10 tahun, yang dalam pembangunannya memerlukan waktu kurang lebih 100 hari atau 3 bulan. SLB pun menyediakan berbagai macam fasilitas bagi para siswa-siswinya di sekolah ini. Seperti contoh, selain ada kegiatan pembelajaran, ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, ada faktor pendorong. Faktor pendorong dari pembangunan SLB ini adalah pemerintah ingin mengalokasikan lahan tersebut agar lebih bermanfaat lagi bagi para siswa-siswi yang akan bersekolah di sana. Dengan dibangunnya SLB ini bertujuan untuk mengembangkan, melatih, mengasah, serta agar mengetahui potensi maupun keterampilan yang dimiliki oleh para siswa-siswi. Kemudian ada penyebab. Disebabkan dari inisiatif pemerintah provinsi mendirikan SLB ini agar para siswa-siswi yang berada di daerah Kabupaten Bekasi dan sekitarnya dapat bersekolah di sekolah luar biasa ini. Kemudian ada dampak positif. 1. Pihak sekolah menjadi tahu bahwa mereka memiliki siswa-siswi yang berpotensi dalam suatu bidang keterampilan. 2. Pembiasaan masuk tepat waktu dan pelatihan-pelatihan dari eskul yang ada di SLB dapat melatih para siswa-siswinya menjadi lebih disiplin waktu dan terlatih dalam suatu bidang yang diekstrakurikulerkan. Kemudian ada dampak negatif. Saat proses pembangunan SLB, dari segi perubahan lokasi yang terjadi, yang tadinya adalah sebuah persawahan dan perkampungan, menjadi lingkungan sekolah yang dalam pembangunannya memberikan beberapa dampak negatif karena menggunakan alat-alat berat seperti beko. Sejarah Taman Dolan.
Taman Dolan dibangun pada tahun 2022 sebagai bagian dari lomba taman tingkat kabupaten. Selain Taman Dolan, taman-taman lain pun dibangun serentak untuk mengikuti perlombaan tersebut, seperti Taman Kawaci, Pikaci, dan taman-taman lain yang bertempat di RW 20. Lahan yang sebelumnya kosong dan tidak terawat diubah menjadi taman yang indah dan bermanfaat berkat partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan taman ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari bulan Oktober hingga November 2022 dan berhasil meraih juara 3 dalam perlombaan tersebut. Faktor pendorong dan penyebab didirikannya Taman Dolan. Pembangunan taman ini didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan tempat bermain yang aman dan dekat bagi anak-anak. Nama Taman Dolan diambil dari kata dolan yang berarti bermain dalam bahasa lokal, untuk mencerminkan tujuan utama taman sebagai tempat bermain anak-anak. Penyebab utama pembangunan Taman Dolan adalah adanya perlombaan taman tingkat kabupaten yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan ruang terbuka yang bermanfaat. Selain itu, adanya kebutuhan mendesak untuk menyediakan area bermain yang lebih dekat bagi anak-anak juga menjadi faktor pendorong. Dampak positif dibangunnya Taman Dolan. Yang pertama, manfaat fisik dan sosial. Lahan kosong yang tidak terawat kini telah diubah menjadi taman yang tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak untuk bermain, tetapi juga menjadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi bagi masyarakat. Kedua, keterlibatan masyarakat. Pembangunan taman sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, peningkatan kualitas lingkungan. Taman Dolan memberikan keindahan dan kebersihan yang meningkatkan kualitas lingkungan lokal. Dampak negatif dibangunnya Taman Dolan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Dengan dikerjakannya proyek sepenuhnya oleh masyarakat tanpa pekerja dari kabupaten, mungkin ada keterbatasan dalam hal keahlian dan sumber daya yang dapat mempengaruhi kualitas pembangunan. Kedua, pemeliharaan. Taman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat mungkin menghadapi tantangan dalam hal pemeliharaan berkelanjutan jika tidak ada dukungan berkelanjutan dari pihak terkait. Sejarah SMP Negeri 2 Serang Baru. SMP Negeri 2 Serang Baru didirikan pada tahun 2006 di atas tanah kas desa yang sebelumnya merupakan lahan kosong liar. Sekitar tahun 2008, sekolah ini mulai beroperasi dan sejak itu, sekolah ini dikelola oleh masyarakat dengan sistem operasional yang mengatur jam sekolah dari pukul 7 hingga pukul 2, serta kegiatan ekstrakurikuler pada hari Jumat dari pukul 1 hingga pukul 3. Faktor pendorong dibangunnya SMP Negeri 2 Serang Baru. Yang pertama, kebutuhan pendidikan. Kebutuhan yang mendesak akan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak lokal. Yang kedua, perhatian pemerintah. Dukungan atau kebijakan dari pemerintah untuk membangun fasilitas pendidikan di daerah yang kurang terlayani atau terpencil. Penyebab dibangunnya SMP Negeri 2 Serang Baru. Yang pertama, kekurangan fasilitas pendidikan. Sebelum pendirian SMP Negeri 2 Serang Baru, mungkin tidak ada sekolah yang cukup di daerah tersebut, sehingga kebutuhan akan sekolah baru menjadi penting. Kedua, pertumbuhan populasi. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar lokasi memerlukan tambahan fasilitas pendidikan untuk menampung lebih banyak siswa. Ketiga, pemanfaatan lahan kosong. Tanah kas desa yang sebelumnya kosong dipilih untuk membangun sekolah sebagai bentuk pemanfaatan aset desa yang produktif. Dampak-dampak yang terjadi pada pembangunan SMP Negeri 2 Serang Baru. Dari dampak positif, yang pertama, meningkatkan akses pendidikan, mempermudah anak-anak dari daerah sekitar untuk mendapatkan pendidikan tanpa harus berpergian jauh. Yang kedua, pengembangan masyarakat, meningkatkan tingkat pendidikan di masyarakat yang dapat berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut. Dari dampak negatif, yaitu potensi konflik tanah. Penggunaan tanah kas desa untuk pembangunan sekolah dapat menimbulkan potensi konflik atau ketidakpuasan di kalangan anggota masyarakat yang memiliki kepentingan terkait tanah tersebut. Sejarah dan faktor pendorong Delta Silicon 8.
Delta Silicon 8 awalnya merupakan kawasan perkebunan dan persawahan warga yang mulai dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai bagian dari kawasan Lipo. Sejak tahun 2012, kawasan ini menjadi bagian dari Delta Silicon 8 dengan perubahan penggunaan lahan untuk industri, perluasan wilayah dan aksesibilitas dekat dengan jalan raya dan tol, serta kedekatannya dengan industri-industri lain, mendorong pengembangan Delta Silicon 8. Penyebab terbentuknya Delta Silicon 8 yakni dekatnya lokasi dengan jalan tol dan industri lain, serta kemudahan akses menjadi penyebab utama terbentuknya Delta Silicon 8. Dampak positif dan negatif dari Delta Silicon 8. Dampak positifnya yakni secara ekonomi Delta Silicon 8 mempermudah warga sekitar dalam mencari pekerjaan, mengingat adanya berbagai peluang kerja di kawasan industri tersebut. Dampak negatifnya yakni hilangnya lahan pertanian yang digantikan oleh kawasan industri yang berdampak pada berkurangnya area untuk bercocok tanam. Untuk menangani dampak negatif, dapat dilakukan dengan memberikan kompensasi yang adil kepada warga yang terkena dampak, seperti bantuan finansial atau relokasi, serta merancang kebijakan perlindungan lingkungan untuk memastikan bahwa pengembangan industri tidak sepenuhnya menghilangkan lahan pertanian yang masih dapat dimanfaatkan.